Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Hari ini membahas atau kita akan masuk ke mata kuliah pendidikan Pancasila, di mana pendidikan Pancasila penting untuk kita ketahui dan penting untuk kita pahami serta kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena Pancasila merupakan dasar negara dan dasar ideologi negara serta pedoman hidup bagi warga negara Republik Indonesia. Untuk itu izinkan saya untuk memulai kuliah hari ini. Dengan pertama saya akan memaparkan tentang rencana pembelajaran semester. Izinkan saya untuk men-share. Baik, mudah-mudahan sudah bisa terlihat ya. Oke, kita memulai. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar memahami tentang pentingnya pendidikan Pancasila, dari sejarah lahirnya Pancasila, kemudian Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Nah, pada kuliah ini juga nanti akan dibahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dan sebagai sistem etika atau sering dikenal dengan nilai moral. Nah, serta Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu. Nah, Pancasila menjadi dasar dalam pengembangan kompetensi dan inovasi keilmuan yang akan ditempuh oleh mahasiswa, bahwa Pancasila ini nanti mampu dipahami. Artinya nilai-nilai yang ada terkandung di dalam Pancasila ini nantinya bisa diimplementasikan secara real ke kehidupan mahasiswa di kehidupan bermasyarakat. Nah, pada rencana pembelajaran semester, capaian pembelajaran mata kuliah yang ada adalah nantinya mahasiswa ini diharapkan mampu menunjukkan sikap sosio-religius, disiplin, bekerja sama, agar mampu menerapkan nilai-nilai tadi di dalam ruang untuk mewujudkan kepekaan sosial, menghargai keanekaragaman budaya bangsa, dan dapat mendahulukan kepentingan umum melalui musyawarah untuk mufakat. Serta di akhir bisa menunjukkan sikap adil dalam mewujudkan kesejahteraan. Kira-kira itu yang diharapkan atau itu yang akan ditempuh oleh mahasiswa nantinya di dalam pelajaran mata kuliah ini. Baik, seterusnya saya akan menyampaikan juga beberapa submateri yang akan disampaikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Seperti kita tahu bahwa Pancasila sudah ada sejak kita zaman merdeka, tetapi mahasiswa ataupun masyarakat belum bisa mengetahui apa sih atau nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang sebenarnya. Apakah ada pertentangan, apakah ada persetujuan, pro kontra, itu biasa. Tetapi mari kita bahas bagaimana Pancasila menjadi ukhuwah bagi kita semua dalam pedoman
berbangsa dan bernegara. Baik, tadi saya sudah sampaikan tentang pendahuluan pendidikan Pancasila. Kemudian nanti kita juga akan membahas tentang Pancasila dalam sejarah bangsa. Baik, itu tadi rencana atau RPS ya, rencana pembelajaran semester yang akan kita bersama. Sebelum saya akan membahas sub materi yang akan kita bahas nantinya di pertemuan-pertemuan kuliahan, perkenalkan, nama saya Bintang Andika, saya dosen di Universitas Pancasila. Home base saya ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kira-kira nanti kalau yang di Fakultas Ekonomi bisa bertemu saya di kuliah yang lain. Terima kasih. Saya akan lanjutkan ke pembahasan subbab materi. Oke, baik, itulah tadi penjelasan dari saya tentang bagaimana mata kuliah ini nanti harus ditempuh, ya, capaian-capaian apa saja yang diharapkan untuk bisa diterapkan oleh mahasiswa nantinya, baik di dalam kelas maupun di dalam kehidupan kesehariannya. Nah, kita akan membahas tentang beberapa subbab materi yang akan disampaikan di dalam mata kuliah kali ini. Ya, ada beberapa subbab materi yang akan ditempuh sebelum UTS atau ujian tengah semester dan sebelum ujian akhir semester. Baik, di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa mahasiswa nanti diharapkan bisa menjelaskan tujuan mengapa atau tujuan alasan mengapa mempelajari Pancasila itu penting. Nah, kemudian di pertemuan berikutnya ada Pancasila dalam sejarah bangsa, ya, bahwa nanti akan disampaikan nilai-nilai Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, kemudian sejarah proses perumusan Pancasila, ada juga Pancasila dalam lintasan sejarah bangsa, ya, dari masa kemerdekaan, Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, kemudian sampai dengan masa reformasi saat ini. Baik, nah, seterusnya nanti kita akan melakukan small group discussion. Ada 2 small group discussion, ya, di pertemuan ketiga dan keempat. Di pertemuan ketiga kita akan melakukan small group discussion tentang gotong royong dan kekeluargaan, dan yang keempat di pertemuan keempat kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di pertemuan selanjutnya kita membahas tentang Pancasila dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta implementasinya di dalam kebijakan negara. Nah, di sini mahasiswa nanti akan diharapkan mampu menjelaskan bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara, ya. Dan Pancasila juga ada di dalam unsur-unsur pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan juga mahasiswa nanti memahami bagaimana caranya mengimplementasikan dalam pembuatan kebijakan negara, khususnya dalam bidang ekonomi, ya, politik, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Nah, selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi, ya. Nanti kita membahas tentang konsep ideologi dan sejarahnya, kemudian ideologi-ideologi yang ada di negara-negara di dunia,
kemudian hubungan Pancasila dan agama, serta dinamika tantangan Pancasila sebagai ideologi negara dan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, sebelum ujian tengah semester, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, nanti kita bahas apa itu filsafat, kemudian sistem berpikir, aspek ontologi, aspek epistemologi, dan aspek aksiologi. Ya, dari pendekatan-pendekatan itu ya, nanti kita membahasnya. Nah, setelah itu kita nanti akan menempuh ujian tengah semester. Saya mengingatkan bahwa komponen nilai ya, ujian tengah semester sebesar 30%. Nanti ujian akhir semester komponen nilainya 40%. Dan tugas ya, tugas ini individu maupun kelompok komponen nilainya 30%. Baik, saya akan lanjutkan pertemuan setelah ujian tengah semester. Jadi, setelah ujian tengah semester, kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika. Nah, sebagai baik seorang warga negara, maka nanti mahasiswa itu bisa atau mampu mengutarakan atau memahami dan mengutarakan perbedaan antara nilai, moral, dan norma. Nah, kalau sudah mengetahui hal itu, maka nanti kita akan membahas tentang etika sebagai filsafat moral. Nah, nanti kita juga membahas ada mazhab-mazhab apa saja dalam etika, gitu ya. Nah, di pertemuan berikutnya ya kita akan membahas tentang pengembangan inventif Pancasila, di mana bahwa pengembangan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, pengembangan Pancasila sebagai kepribadian bangsa, pengembangan Pancasila melalui penyelenggara negara, ini merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup baik masyarakat maupun penyelenggara negara, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, berikutnya baru kita akan melakukan small group discussion lagi, ya, tetapi tentang kasus etika dan moral di Indonesia. Ya, ini nanti kita bisa mendiskusikannya, kasus apa atau kasus-kasus etika atau moral apa yang ada di Indonesia yang bisa kita bahas di dalam pertemuan saat itu. Nah, kita tahu ada banyak kasus korupsi, kolusi, nepotisme, ya, kemudian ada juga kasus-kasus terorisme, kemudian radikalisme. Nah, ini yang akan kita bahas ya, supaya mahasiswa bisa mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa tentang kasus-kasus tersebut. Nah, barulah kita akan melakukan role play and simulation ya, tentang nilai Pancasila di keseharian. Nah, jadi seperti apa ya nilai-nilai Pancasila di keseharian kita? Kadang-kadang kita sudah melakukan banyak hal, tetapi kita tidak tahu sebetulnya hal itu adalah nilai-nilai Pancasila. Ya, bukannya kita tidak mengetahui, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu bahwa yang kita lakukan itu sebetulnya mengandung nilai-nilai Pancasila, dan kita tidak realize atau kita tidak menyadari bahwa kita melakukan nilai-nilai Pancasila di kehidupan keseharian. Nah, ini yang akan kita bahas lagi, lebih kita dalami lagi di dalam small group discussion.
ya, atau nanti bisa bentuknya simulasi. Nah, nanti kita pilih mana yang lebih tepat. Nah, barulah berikutnya kita akan melakukan small group discussion ya dalam suatu diskusi kelompok. Jadi nanti ada kelompok-kelompok kecil, mahasiswa nanti akan mengerjakan bertanya dan menjawab pertanyaan yang terkait oleh topik yang akan nanti ditentukan. Ya, nanti ada beberapa topik yang akan ditentukan, jadi bisa saling bertanya, bisa saling menjawab, kemudian nanti hasilnya kita diskusikan untuk mendapatkan konklusi, gitu ya. Nah, baru sebelum ujian akhir semester nanti kita akan membuat proyek Pancasila dalam relasi pengembangan ilmu. Ya, nanti ini bentuknya ya, bisa bentuknya paperbook, bisa tentang video, ya, video pelayanan masyarakat, atau juga video tentang submateri yang pernah kita bahas sebelumnya. Jadi metode pembelajaran yang didasarkan atas proyek kegiatan ini diharapkan nanti menghasilkan suatu produk atau benda ya. Nah, ini karya tulis ataupun karya, kalau video mungkin karya elektronik yang dirancang dengan sangat hati-hati nanti oleh para mahasiswa, baik itu dari perencanaan, konten, sampai dengan mempublikasikannya kalau memang diperlukan. Nanti ada beberapa contoh yang bisa saya sampaikan mengenai beberapa proyek yang pernah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa sebelum angkatan kalian. Mungkin nanti akan saya share linknya, bisa kalian cari juga di di YouTube ya, karena itu sudah dipublikasikan di YouTube. Nah, nanti peran mahasiswa adalah mengerjakan proyek atau kegiatan ini dan bisa mempertanggungjawabkan pekerjaannya, mempertanggungjawabkan hasil kerjanya di depan forum atau di kelas dengan paparan yang baik atau dengan ilustrasi yang baik nantinya. Nah, setelah itu kita akan melakukan ujian akhir semester. Nah, setelah ujian akhir semester, saya berharap para mahasiswa bisa menempuh mata kuliah ini dengan semangat, dengan happy, ya, dengan ceria, senang, hingga lulus mata kuliah ini. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin nanti selanjutnya kita akan mendiskusikan apa yang kira-kira perlu didiskusikan mengenai role play-nya kelas atau juga subbab materi yang akan dibahas nantinya. Atau juga bisa kita membahas tentang proyek yang akan kita lakukan, kita rencanakan mulai dari awal. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah di dalam kelas saya.